Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca bersama dalam Kisah 9 ayat 36 sampai 42. Kisah pasal 9 ayat 36 sampai 42. Sama-sama kita berdiri. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri di depan. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Sama-sama kita membaca ayat 42. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah membaca secara keseluruhan peristiwa yang terjadi di satu tempat yang bernama Yope. Ya. Saudara-saudara, perjalanan Petrus memberitakan Injil terus berlanjut. Penyertaan Tuhan dengan berbagai tanda ajaib terus dinyatakan. Tanda ajaib digenapi seperti yang dijanjikan oleh Tuhan dengan maksud untuk meneguhkan firman. Ini poin penting, saudaraku. Jadi mujizat, tanda ajaib, termasuk di dalamnya berkat dan pemeliharaan, itu diberikan kepada kita dengan maksud untuk meneguhkan firman. Iya. Jadi kalau firman berkata bahwa Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu ajaib. Nah, peristiwa yang kita alami, apakah itu mujizat, tanda ajaib, berkat, atau pemeliharaan dan lain sebagainya, itu untuk memastikan bahwa firman itu iya dan amin. Amin, saudaraku. Saudara dipelihara Tuhan, itu meneguhkan firman. Bahwa apa yang dikatakan firman, itu benar. Carilah dulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Saudara merasakan itu dalam hidup saudara? Merasakan dalam keluarga saudara? Itu meneguhkan firman. Jadi firman itu gak bohong. Ya. Firman itu benar. Bahwa ternyata apa yang dikatakan firman itu nyata dalam hidup kita. Walaupun berkat saya tidak sama dengan berkat saudara. Berkat saudara, sesama saudara tidak sama. Tapi ternyata itu kan dari Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang terus menerus, yang berkelanjutan. Puji nama Tuhan. Di kota Yope, ini peristiwa atau cerita yang kita baca tadi. Di kota Yope ada seorang yang bernama, dalam bahasa Ibrani disebut Tabita, lalu dalam bahasa Yunani Dorcas. Ya, jadi dia punya nama beda dalam arti dalam dua bahasa itu beda, gitu ya. Jadi banyak terjadi di Timur Tengah seperti itu. Kalau di
Yahudi di Israel itu Paul, kalau di Yunani jadi Paulus, misalnya gitu ya. Jadi itu masih mirip, tapi ini beda banget nih, Dorcas dengan Tabita. Baik, saya akan menyebut lebih banyak dengan Tabita, ya. Saya akan menyebut lebih banyak dengan Tabita. Nah, Tabita ini seorang yang mempunyai talenta, mempunyai keterampilan begitu saudaraku, menjahit. Ya. Tabita itu seorang wanita biasa saja, wanita sederhana. Tetapi coba perhatikan cerita tadi saudaraku, bahwa dengan jarum dan benang, Tabita bisa menjadi wanita yang luar biasa dan menjadi berkat buat banyak orang di kotanya. Ya, kalau dibilang keterampilan menjahit, banyak ya, banyak. Tapi Tabita menjadi sangat istimewa karena keterampilannya itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Nah, saudaraku, pagi hari ini kita akan melihat beberapa hal tentang Tabita. Kita mau belajar bahwa dari hidup Tabita ada hal-hal yang istimewa sampai kemudian dia mengalami mujizat kebangkitan. Ya. Tentang Tabita, kita akan melihat yang pertama bahwa dia menjadi seorang murid Kristus. Ya. Dia menjadi seorang murid Kristus. Pada masa itu, saudara, tidak mudah untuk disebut sebagai murid. Ya, kalau sekarang kan gampang ya, saudara ke gereja langsung dibilang orang Kristen, kan begitu ya. Saudara punya KTP saja bisa ditulis sebagai Kristen. Tetapi saudaraku, pada masa itu nggak gampang untuk disebut sebagai murid. Waktu itu belum ada sebutan Kristen. Jadi kalau orang-orang yang mengikut rasul-rasul, percaya kepada Yesus, disebut murid. Ya, dia seorang, siapa itu? Dia murid. Artinya dia orang yang percaya Tuhan. Ini agak berbeda memang saudaraku. Pengikut Kristus belum ada nama Kristen, lalu dia sudah disebut sebagai, untuk membedakannya disebut sebagai murid. Orang Yahudi, dia percaya Taurat. Lalu di antara mereka ada yang percaya Yesus, disebut dia murid. Orang Yunani punya kepercayaannya sendiri. Orang Yunani yang mengikut Kristus disebut murid. Seperti contoh Paulus menjadi seorang murid kemudian. Nah, peristiwa kebangkitan Tabita ini sebelum peristiwa yang terjadi pada Paulus. Saudara-saudaraku, apalagi perempuan. Ya, jadi ini beda saudaraku. Biasa disebut murid itu pria. 12 murid semua pria. Padahal pengikut Yesus waktu itu apa semua pria? Tidak. Yang berjalan bersama Yesus ada beberapa perempuan. Hanya disebut sebagai bersama Yesus, mengikut Yesus. Ada beberapa nama. Tetapi di sini saudaraku, Tabita benar-benar disebut sebagai murid. Ya. Penulis Kisah Rasul menuliskan jelas bahwa Tabita adalah seorang murid. Kita membaca tadi bagaimana saudaraku di Yope. Ya, di Yope ada seorang murid perempuan. Kenapa sih mesti disebut perempuan? Karena kalau yang pria-pria kan nggak disebut perempuan ya. Ada seorang murid gitu saja ya. Harusnya kan si Tabita cukup disebut, di sana ada seorang murid bernama, ya toh? Seorang murid bernama Tabita. Enggak, ini saudaraku ditulis ada seorang perempuan, ada seorang murid perempuan. Namanya Tabita. Artinya gini saudaraku, sebutan murid kepada orang-orang percaya saat itu benar-benar mereka yang ikut Yesus beneran, yang setia, yang berani mempertaruhkan hidupnya
untuk apa yang dia percayai. Jadi Tabita tergolong seorang murid yang berjuang, berkorban, murid yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah ini beda dengan sekarang ya, orang Kristen banyak, tapi yang sungguh-sungguh banyak juga sih, gitu ya. Tapi yang tidak sungguh-sungguh banyak juga. Disebut Kristen bukan yang gak sungguh-sungguh, yang hari ini gak ke gereja, yang sudah setahun gak ke gereja, yang sudah 2 tahun gak ke sorga, gak ke gereja. Kalau dia seorang Kristen dari dulunya, pengikut Yesus dari dulunya, disebut Kristen gak? Tetap ya, sesuai KTP. Saudara kok kelihatan tegang banget ya? Takut dijebak ya. Seandainya saudara nggak ke gereja 2 tahun, 5 tahun, dan saudara tidak ke kepercayaan lain, saudara tetap disebut Kristen nggak? Tetap nggak? Lalu orang bilang Kristen KTP. Kalau dulu nggak begitu. Zaman ini ya tidak. Hanya orang yang setia, yang sungguh-sungguh disebut murid. Dan itu disematkan kepada pria. Ini lain ini. Tabita ini beda. Sampai penulis Kisah Rasul yaitu Lukas, dia berkata di Yope ada seorang murid perempuan. Artinya ini sangat istimewa. Nah, sebutan murid biasanya untuk seorang yang sedang menempuh pendidikan, yang sekolah, yang kuliah, atau sedang belajar. Nah, murid juga menggambarkan antara guru, hubungan antara guru dan anak didiknya atau muridnya. Saudaraku, dan sebutan guru itu kalau saya bicara di dunia persilatan, dunia persilatan. Itu enggak ada namanya bekas guru, betul enggak? Ada saudara yang pernah belajar silat seperti di itu film-film kungfu gitu ya, Shaolin gitu. Itu enggak ada yang namanya bekas guru. Dia sudah belajar di satu perguruan, lalu dia pergi, mungkin lebih hebat dari gurunya. Kalau dia datang, dia tetap menyebut itu guru. Ya. Jadi saudaraku, suhu itu enggak ada bekas. Kalau suami istri masih ada bekas ya? Masih enggak? Masih. Nah, hubungan murid dengan guru itu enggak ada namanya bekas guru. Mungkin agak aneh kalau bilang itu bekas guru saya. Di dunia persilatan seperti itu saudaraku. Dan enggak ada guru murid itu melawan guru, enggak ada. Kalau dia salah walaupun dia lebih hebat, dia akan duduk dan menerima hukuman. Bahkan sampai dilepaskan semua keahlian silat yang dari guru itu dia terima, saudaraku. Jadi tidak ada murid melawan guru. Saudaraku, jadi sebutan murid ini terus, ngerti maksud saya saudaraku? Sebutan murid ini terus menerus, nggak pernah lepas. Dan Tabita disebut sebagai murid karena dia sudah melewati satu proses belajar dan masih terus belajar, yaitu belajar kepada Yesus, belajar kepada para rasul. Dan orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah seorang murid. Sebutan ini untuk para rasul, murid, saudaraku, dan kemudian kepada tokoh-tokoh di Alkitab yang ditulis dalam perjanjian baru, murid, saudaraku, dan kita semua hari ini, dan orang Kristen sepanjang zaman, itu adalah murid. Murid Yesus yang terus belajar kepada Yesus, belajar kepada Rasul,
Kita semua murid yang terus belajar dari guru yang agung yaitu Yesus. Dan belajar dari para rasul, belajar dari hamba-hamba Tuhan, belajar dari kehidupan bersama Yesus. Murid. Jadi saya seorang pendeta, hamba Tuhan. Saya adalah seorang murid. Saudara, orang yang percaya Yesus, orang yang mengikut Yesus, saudara juga adalah seorang murid. Amin. Kita semua sama sebagai seorang murid. Seorang murid itu belajar dari kehidupan dengan mengikuti jejak langkah Yesus sepanjang hidupnya. Ini saudaraku, mengikuti jejak langkah Tuhan Yesus sepanjang hidupnya. Karena proses belajar dan menjadi murid ini adalah proses yang terus-menerus sepanjang hidup. Proses yang terus-menerus berkelanjutan sepanjang hidup. 1 Petrus 2 ayat 21. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, saudara-saudara, seorang murid akan mengikuti jejak kaki gurunya. Yesus sudah meninggalkan teladan, meninggalkan jejak melalui tapak-tapak kakinya. Nah, sebagai murid, marilah kita mengikuti jejaknya Yesus. Jejak Yesus nggak pernah salah. Ya. Jejak Yesus menuntun hidup kita nggak pernah salah. Jejak Yesus membawa kita ke tempat yang terbaik untuk hidup kita semua. Saudaraku, ikutilah jejak langkah Yesus. Saudara, pernah saya khotbahkan tentang satu sajak footprints. Ya, saya baru ingat ini. Jadi ada telapak kaki gitu ya. Nah, telapak kaki, nah kita ikutin telapak kaki itu. Dan pasti kalau tapak kaki Yesus yang menuntun kita, itu ke tempat yang membuat kita bahagia dan sukacita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, saudaraku, tentang Tabita. Talenta kecil menjadi berkat yang besar. Katakan sama-sama, 2, 3. Talenta kecil menjadi berkat yang besar. Amin. Ya, jadi jangan merasa kita, saya bisanya cuman ini, saya bisanya cuman begini. Saudara-saudaraku, yang kecil, tukang jahit. Nah, itu saudaraku bahasanya, tukang jahit. Mungkin saudara punya keahlian apa? Sama seperti tadi, mungkin sederhana saja. Orang lain anggap, ya cuman begitu. Saudaraku, di dalam Tuhan tidak ada yang seperti itu. Kalau kita gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan, kalau kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati, maka talenta kecil itu bisa menjadi berkat yang besar. Saudaraku, dengan talenta sebagai penjahit, dan mungkin dianggap kecil dan sederhana, katakanlah banyak orang bisalah seperti itu gitu ya. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu bagi Tuhan. Bukan berarti kita tidak bisa berbuat sesuatu bagi orang lain. Yang kecil itu, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan keterampilan atau talenta yang kecil itu, kita bisa jadi berkat. Tabita dengan talenta dan keterampilan menjahit itu ternyata dia bisa jadi berkat. Seperti apa dia jadi berkat? Kita lihat nanti bagaimana seperti kita baca tadi. Orang-orang menangis waktu dia meninggal. Sambil bawa baju. Ini dijahit oleh Tabita.
Nah, saudaraku, Tabita orang yang biasa. Keterampilannya juga biasa. Keterampilan yang sangat umum. Tetapi semua dikerjakan dengan baik, dengan kesungguhan hati. Dan kalau kita membaca di ayat 1 tadi, ternyata itu bisa dia gunakan untuk membantu orang. Dan saudaraku, membantu orang-orang sehingga dengan talenta kecil itu ia bisa menjadi berkat yang besar. Kita membaca tadi Tabita berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, berbuat baik dan memberi sedekah. Nah, Tabita merupakan seorang janda. Ya, disebut janda karena dia tidak ada suaminya lagi, suaminya meninggal. Nah, sebelum meninggal, suaminya hanya seorang nelayan tradisional. Ya, saya katakan nelayan tradisional karena bisa saja kalau sekarang kan ada nelayan tradisional, ada nelayan berdasi kan gitu ya. Oh, saya cuma nelayan tapi punya kapal nelayannya 10 misalnya, kan nelayan berdasi itu ya. Kan bisa. Jadi dia nelayan tradisional yang hari ini melaut, hidupnya untuk hari ini juga. Seperti itu. Ya. Sehingga keluarga ini nggak punya tabungan. Dan ketika suaminya meninggal juga tidak meninggalkan warisan. Nah, setelah kematian suaminya, Tabita harus melanjutkan hidup tanpa tabungan dan tanpa warisan. Ini berat bagi seorang wanita, bagi seorang ibu dengan beberapa anak misalnya begitu. Ini tidak mudah. Tabita harus melanjutkan hidup dan ia mengembangkan keterampilannya menjahit. Ya. Kadang-kadang saudaraku ada seorang yang meninggal oleh salah satu pasangannya. Maksudnya oleh pasangannya ya, salah satu berarti banyak ya. Ditinggal oleh pasangannya mungkin dengan terpaksa ya, bisa mengembangkan keterampilannya. Tadinya mungkin cuman lihat-lihat suaminya melakukan itu. Tapi ketika suaminya enggak ada, ya harus dia mulai belajar dan mengembangkan. Seorang suami mungkin tadinya hanya melihat istrinya melakukan itu, tapi ketika istri nggak ada, mau nggak mau harus melakukan apa yang dikerjakan istri dalam bidang usahanya atau dalam bidang pekerjaan lainnya. Mungkin awalnya seperti terpaksa, sesuatu yang harus dilakukan untuk melanjutkan hidup. Tetapi kemudian kalau itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bisa berkembang menjadi sesuatu yang berguna. Nah, dengan keadaan tersebut, saudaraku, ternyata Tabita bisa menjadi saluran berkat. Sehingga Alkitab mengatakan, saudara-saudaraku, Tabita, berbuat baik, ya banyak, bukan satu, banyak berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, melalui yang kecil tadi, saudaraku, sebagai tukang jahit, bermodalkan jarum dan benang. Ya. Galatia 6 ayat 10, saudaraku. Galatia 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, selagi ada kesempatan. Kita baca sama-sama ayat ini, mulai. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selagi ada kesempatan. Saudara, mungkin hampir dari semua kita pernah menyesal tidak melakukan sesuatu setelah lewat, ya. Pernah.
Coba waktu itu saya lakukan ini, coba waktu itu saya lakukan itu. Ya. Dan kebanyakan dari kita pernah menyesal tidak melakukan sesuatu terhadap orang tua. Betul nggak? Ya kan? Nah, itu contohnya tuh, kepada keluarga atau kepada orang, terutama orang tua. Ketika orang tua meninggal, aduh, mestinya saya begini dulu, ya, mestinya saya begitu dulu, gitu ya. Coba orang tua masih ada, gitu ya. Pernah, saudaraku? Karena itu selagi ada kesempatan berbuat baiklah. Ada saatnya kita nggak punya kesempatan untuk membantu. Bukan kita yang nggak sanggup, tapi yang mau kita bantu, yang kita tolong ternyata sudah nggak ada. Gitu. Kita ingin menyenangkan orang tua misalnya. Menyenangkan orang tua itu dengan tidak harus dengan memberi. Gitu. Tidak harus. Tapi dengan kita berhasil misalnya gitu ya, dan orang tua lihat gitu ya, rasanya aduh. Selagi ada kesempatan, apalagi itu berbuat baik yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Untuk siapa saja, untuk orang-orang yang membutuhkan, ya. Untuk orang-orang yang memang perlu kita perhatikan. Saudaraku, berbuat baik tidak harus menunggu kaya, ya. Berbuat baik nggak harus menunggu kaya atau harus punya lebih. Yang diperlukan untuk berbuat baik dan memberi bukanlah kekayaan, bukan banyak uang, tetapi kerelaan hati untuk berbagi. Ya. Ingat itu, berbuat baik tidak harus menunggu kaya atau punya lebih, karena berbuat baik yang diperlukan adalah kerelaan berbagi. Ya. Kerelaan hati untuk berbagi. Itu saudaraku. Talenta dan keterampilan untuk menolong. Ini saudaraku. Jadi Tuhan percayakan sesuatu pada kita, tujuannya supaya kita bisa membantu orang lain, ya, supaya kita bisa menolong orang lain. Saudara, ada kalimat dalam pembacaan kita dalam ayat 39, dalam ayat 41 disebut di sana semua janda, ya, semua janda. Dalam ayat 39, 31 ada 2 kali disebut. Yang dimaksud adalah penduduk kota Yope yang para suaminya telah meninggal. Ya. Jadi penduduk kota Yope itu para pria, para suami, karena itu di tepi laut, pekerjaannya kebanyakan sebagai nelayan. Nah, mereka menjadi nelayan di laut Mediterania, laut yang ganas, ombaknya besar, tapi ikannya juga banyak, saudaraku. Seringkali terjadi kapal nelayan tenggelam dan menewaskan para nelayan itu. Sehingga di kota Yope itu ada banyak wanita yang tidak bersuami lagi karena suaminya meninggal ketika mereka mencari ikan di laut. Nah, salah satunya adalah kemungkinannya Tabita. Lalu kemudian Tabita menolong para istri-istri atau para wanita yang telah hidup sendiri karena suaminya meninggal itu, sebab mereka hidup dalam keadaan terbatas secara keuangan atau ekonomi. Yang saya katakan tadi, mereka adalah nelayan tradisional, tidak punya tabungan atau warisan buat keluarga. Nah, bagaimana caranya membantu? Caranya membantu adalah dengan membuatkan baju para ibu-ibu janda itu dengan tidak memungut biaya. Ya. Dia tidak bisa memberi uang, tapi dia bisa memberi tenaga. Ya. Gratis kalau jahit sama dia. Dan Tabita tahu siapa-siapa keluarga nelayan itu yang suaminya telah meninggal, kan tahu. Kota itu kecil dan penduduk belum terlalu banyak, jadi mereka saling mengenal.
Nah, dengan cara yang dilakukan Tabita, saudara, kita bisa melihat bahwa walaupun hanya menjahit, ya, kita bisa mengganti hanya menjahit ini dengan yang lain-lain. Ya, mungkin hanya apa saja yang dianggap kecil, mungkin hanya tukang bangunan, gitu ya, hanya tukang apa. Nah, saudaraku, kita bisa lihat bahwa walaupun dengan talenta kecil, sederhana, tetapi bisa menjadi berkat yang besar. Ingat itu, saudaraku, jangan rendah diri karena yang kita lakukan itu sepertinya sederhana saja, orang lain juga banyak melakukan. Jangan rendah diri, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita lihat ketika Tabita meninggal, para janda tersebut menunjukkan hasil karya Tabita yang diberikan untuk mereka kepada Petrus. Jadi waktu Petrus datang, sebelum Petrus berjumpa dengan jenazah Tabita, dia tunjukkan, ini loh baju yang dibikin oleh Tabita. Saya nggak pakai bayar, ya, saya nggak bayar, dibikinin sama Tabita. Dan bukan satu orang, dua orang, tapi banyak orang, banyak wanita yang membawa bajunya ditunjukkan kepada Petrus. Filipi 4 ayat 5, saudaraku, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Membantu harus berdasarkan kebaikan hati. Ya, membantu harus berdasarkan kebaikan hati. Saudaraku, kadang-kadang kita membantu atau orang membantu untuk dilihat, ya, untuk dilihat. Kalau dengan kebaikan hati mungkin kita membantu sedikit, mungkin kita membantu kecil, mungkin kita membantu bukan dengan uang, kita membantu dengan tenaga, tapi sepenuh hati. Kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, baik. Yang ketiga, saudaraku, mengalami mujizat bangkit dari kematian. Ini Tabita. Saudaraku, kualitas hidup seorang tidak ditentukan oleh berapa lama hidup, melainkan ditentukan oleh apa yang telah dikerjakan dalam hidupnya. Berapa besar dia bisa berdampak bagi orang lain. Tidak dituliskan umur berapa Tabita meninggal, ya. Tidak dituliskan setelah dia umur berapa Tabita itu meninggal. Tapi Tabita meninggal karena sakit. Kemudian rekan-rekan Tabita, yaitu orang-orang percaya pada masa itu, mengutus 2 orang untuk memberitahu Petrus, yang ternyata Petrus ada di kota dekat situ. Misalnya kita tinggal di Perumnas ini, Petrus itu ada di Cikupa, gitu loh, saudaraku, nggak terlalu jauh. Ya, jadi diutus orangnya kasih tahu Petrus ke sana bahwa ini ada seorang murid yang namanya Tabita meninggal. Jadi orang ini pergi ke sana dan jemput. Nah, saudaraku, mayat sudah dimandikan dengan maksud supaya ketika Petrus datang, Petrus tinggal memakamkan saja, gitu. Karena tidak seperti sekarang bisa beberapa hari, waktu itu ya udah langsung dikubur saja, langsung secepatnya dikubur. Dan ketika Petrus tiba, bukannya segera memakamkan, tapi dia minta orang-orang yang ada dalam ruangan keluar, dan Petrus berlutut dan berdoa. Itu yang kita baca tadi, ya. Petrus berlutut dan berdoa, dan selesai berdoa, dia memanggil nama Tabita. Tabita, bangkitlah. Dan Tabita bangkit, bangun, duduk. Tabita hidup. Tabita hidup lagi, saudaraku. Dan saudaraku, ini luar biasa. Mungkin sekali Petrus tergerak oleh berbagai kejadian saat itu, karena orang-orang itu nangis, nunjukin baju, ya, yang dijahit. Tabita itu begitu baik, sudah bantu kami, gitu.
Artinya hidup Tabita itu berguna. Hidup Tabita jadi berkat di kota itu dan masih dibutuhkan. Gitu. Dan masih dibutuhkan di kota itu. Ingat, bukan berapa lama kita hidup. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tapi bagaimana dan berapa banyak kita bisa berbuat baik kepada orang-orang lain. Bagaimana kita bisa berdampak. Itu yang penting. Tabita ini berdampak banget bagi orang di kotanya. Dia jadi berkat bagi orang di kotanya. Dan mungkin sekali karena itulah Petrus berlutut berdoa supaya Tabita bisa melanjutkan perbuatan baiknya. Supaya Tabita bisa menjadi berkat bagi kota Yope. Saudara-saudaraku, mujizat kebangkitan ini menjadi kesaksian dan tersebar beritanya di seluruh kota. Dan hasil dari kebangkitan itu adalah banyak orang yang menjadi percaya. Saudara, kita tetap percaya mujizat masih terjadi? Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Tapi seperti di minggu-minggu kemarin, saya katakan bahwa mujizat bukan kita yang menentukan. Tuhanlah yang menentukan baik seperti apa mujizat itu terjadi, kapan mujizat itu terjadi, dan itu semua bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia, untuk kesejahteraan lingkungan, untuk kesejahteraan keluarga, dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, mungkin sekali kita belum pernah mati, ya, tapi kita masih hidup sampai sekarang. Tujuannya apa? Sama seperti Tabita dibangkitkan, supaya tetap menjadi berkat melalui proses mati. Kita nggak lewat proses mati, tujuan Allah tetap sama, supaya kita bisa menjadi berkat. Amin. Supaya kita bisa berdampak bagi orang lain. Ada tujuan khusus untuk setiap mujizat yang Tuhan kerjakan. Ingat, ada tujuan khusus untuk setiap mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan dalam peristiwa ini, saudara-saudara, dalam peristiwa ini tujuannya adalah orang-orang yang mendengar menjadi percaya. Jadi di kota itu masih banyak orang yang belum percaya. Supaya orang-orang yang tahu peristiwa ini, mendengar peristiwa ini, jadi percaya Tuhan. Dan yang kedua tujuannya supaya Tabita melanjutkan perbuatan baiknya dengan apa yang bisa dia kerjakan. Supaya Tabita melanjutkan berbuat baik dan memberi sedekah. Hasil mujizat kebangkitan Tabita ini membuat banyak orang percaya. Hasil perbuatan baik dan memberi sedekah dari Tabita membuat banyak orang percaya. Nah, mujizat masih terjadi sampai hari ini. Amin. Kuasa Tuhan gak pernah berubah. Amin. Tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Kita baca sama-sama. Silakan pemain musik. Ibrani 13 ayat 8 kita baca sama-sama. Mulai. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mungkin hari-hari ini kita menghadapi sesuatu yang berat dan sudah tidak mampu. Tapi kalau Tuhan jadi andalan dan kita percaya mujizat masih ada sampai hari ini, Dia ulurkan tangan untuk membantu kita. Kita nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi, Tuhan andalanku, Tuhan jadi andalanku. Jadikan Tuhan andalan hidup. hanya Kau Tuhan yang ku Tuhan, hanya Engkau yang ku percaya. di
di saat aku sudah tak mampu. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Katakan aku percaya. Kita angkat tangan kita. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan lagi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Ibu Elizabeth pimpin kita dalam doa. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Ini lagi katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami masih boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan mukjizat demi mukjizat dalam setiap hidup kami Tuhan. Amen. Kami percaya kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan yang sudah Engkau nyatakan dalam setiap kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini Bapa. Engkau mengingatkan kami untuk kami selalu Tuhan melakukan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tuhan ajar kami untuk selalu memiliki hati yang penuh kasih, hati yang rela untuk kami berbuat baik, untuk kami melakukan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan, melakukan hal-hal yang mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada ya Tuhan, dengan hal-hal yang sekecil apapun yang bisa kami lakukan. Bila ajar kami Tuhan untuk kami melakukannya dengan penuh cinta, penuh kerelaan kepada Tuhan, untuk kami berbuat baik kepada siapapun, orang-orang di sekitar kami, bahkan orang tua kami, saudara-saudara kami, dimanapun Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau pakai tambah-tambahkan hikmat dari surga, urapan Roh Kudus-Mu senantiasa ya Tuhan. Engkau pakai lebih hari lebih heran untuk membawa kami jemaat-Mu lebih dekat kepada Tuhan. Berkati Bapak Gembala dengan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayan Tuhan pagi hari ini dengan berkat-berkat dari surga. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk berkat Tuhan hari ini dalam ibadah kami di minggu pagi ini. Tuhan hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami, membuat kami bersuka cita dan memberi kami satu pencerahan. Masing-masing kami punya talenta, punya keterampilan, dan itu bisa kami kembangkan untuk jadi berkat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat yang hadir. Beberapa saudara hadir dengan kesukarannya, dengan kesulitan ekonomi, dengan keadaan kesehatan yang terus jadi pergumulan. Biar Tuhan menolong, Tuhan memberikan jalan keluar kesembuhan, dan Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih korban persembahan anak-anak-Mu yang telah diberikan, biar itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan, biar itu menyenangkan hati Tuhan. Dan dari semua itu biarlah kelimpahan berkat Tuhan ada pada setiap jemaat, sehingga jemaat mengalami dicukupkan secara jasmani, diberi damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya, dan terlebih seluruh jemaat diberi kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik Tuhan berikan, membuat jemaat bisa melakukan berbagai aktivitasnya, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi kami semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa.
Demikian kebaktian, Tuhan Yesus memberkati.